ya? Sehat. Alhamdulillah bertemu kembali pagi ini dalam pendampingan kedua. Setelah kurang lebih 1 bulan ya kita terakhir ketemu pendampingan Sabtu dan ada yang Sabtu ini. Saya mau menanyakan beberapa hal terkait pendampingan hari ini yang temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, fokus pendampingan kita pagi ini adalah tentang refleksi diri terkait lingkungan belajar di sekolah, kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, kemudian rencana merintis komunitas praktisi di sekolah jenengan berdasarkan hasil pemetaan di Lokal Desa. Dan yang tak kalah pentingnya nanti saya akan mendampingi jenengan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah dengan komunikasi saya. Siap ya Bu Lili? Siap berarti. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal untuk merefleksi jenengan selama ini, selama 1 bulan ini. Apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, baik itu daring maupun di sekolah atau mungkin yang kegiatan rumah kerja setelah kita pendampingan. Dalam 1 bulan ini proses cukup menyenangkan, banyak hal positif yang saya dapatkan mengikuti program ini. Salah satunya mengetahui nilai luhur KHD, serta bagaimana cara menjadi pengajar yang mampu mendidik anak di kelas. Kemudian selama 1 bulan terakhir ini sudah berjalan adalah kami peserta CGP telah mempelajari materi tentang pemikiran KHD modul 1.1 dan juga tentang peran nilai guru penggerak di modul 1.2. Apa rencana tindak lanjut dari pendampingan guru yang pertama? Dari pendampingan yang pertama RTL-nya apa? Fokusnya itu saya ke ini merubah ke dari pendampingan yang pertama itu kan dulu kan mungkin saya monoton dalam menghadapi tingkahnya anak. Terus sekarang saya sudah ikut DTP ini mengetahui nilai luhurnya, bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang slogannya KHD peduli dan melayani, inovasi dan akson. Saya lebih ke fokusnya ke anak dalam memberi contoh, terus di tengah-tengah kita membimbing, terus di belakang kita mendorong untuk supaya lebih baik lagi dan berfokus pada anak. Hal apa saja yang Bu Lilin anggap sebagai capaian selama 1 bulan ini? Dengan merasa sudah bisa apa mungkin atau bagaimana? Yang dianggap ada perubahan lah, ada capaian dari belajar sama-sama. Capaian dari saya itu mungkin saya lebih lebih disiplin. Kita kan nanti kan juga mempelajari bahwa disiplin positif itu ya. Saya lebih disiplin lagi. Terus dalam hal apa ini kalau boleh tahu? Tentang masuk kelas. Cara jam mengajar itu anak-anak saya ajari. Bu Lili masuk dulu di dalam kelas. Terus kan dulu kan anak-anak sebelum saya mengikuti ini, saya sudah masuk di dalam kelas itu anak-anak itu masuk dulu. Karena begitu saya masih di jauh, waktu mau berjalan di depan kelas tuh anak-anak, Bu Lili. Anak, kok kamu takut sama Bu Lili? Kenapa? Bukan takut. Kenapa kok kamu begitu Bu Lili masuk, kamu begitu juga ikut masuk? Terus katanya jawabannya, sungkan Bu. Kenapa sungkan? Bu Lili kan memberi contoh yang baik, kita kenapa kok tidak mengikuti Bu Lili? Itu ada perubahan dari anak dan saya. Berarti minimal dengan sudah mengambil pencapaian. Iya. Sangat bagus Bu. Daripada ini kok belum dapat apa-apa, sudah berjalan sekian lama kok aja. Nah, tapi jenengan sudah menyadari bahwa jenengan punya capaian terhadap diri sendiri juga ke anak-anak ya berarti. Oke Bu Lilin, semoga capaian jenengan nanti akan lebih banyak lagi ya
dapat ekspektasi yang lebih dari sekarang. Nah, saya akan menanyakan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolahnya. Sekolah baru, saya lihat itu sekolahnya sangat besar, muridnya banyak. Menggerakkannya apa nggak lebih mudah menurut saya ya, karena apa? Banyak aset yang dimiliki lembaga ini seperti itu. Nah, bagaimana hubungan Bapak Seno selaku kepala sekolah serta rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang dibimbing lakoni ini? Saya lihat teman-temannya banyak ini tadi, ternyata PNS-nya banyak juga ya Bu ya, cewek semua tadi. Iya, cewek semua. Alhamdulillah Bapak Seno itu mendukung, entah itu waktu, uang, memberi kebebasan. Kalau memang itu kepentingan untuk bullying, ya monggo lakukan. Terus nanti kan juga berdampak ke anak juga teman-teman yang lain. Itu dari Bapak Seno. Terus kalau dari teman-teman ya membantu, sangat membantu Bu. Misalnya nanti saya butuh yang Mbak Isna itu operator itu, Mbak Isna tolong saya diberikan itu mungkin siap. Ini tadi waktu pendampingan yang kedua itu saya juga dibantu sama Mbak Novi, mereka masih DPT, dan saya itu memberi dorongan, ayo kalau mau ikut guru penggerak, oh belum siap Bu, saya masih belum lulus gitu. Terus kalau Mbak Isna karena operator tidak ini, mereka sangat membantu, uang dan waktunya sangat luar biasa. Jadi dukungan penuh ya, berarti mudah loh dengan tanpa beban, dengan teman-temannya, semuanya welcome, semuanya memberikan dukungan. Kalau belum tahu dukungan yang mereka berikan itu selain wah keren, misalkan dengan ucapan depan apalagi Tenaga Bu, mereka sangat membantu. tenaga yang bagaimana? Membantu saya menyiapkan apa yang saya butuhkan. Contohnya, dan butuh apa? Saya misalnya butuh ngeprint itu kan. Oh iya. Terus misalnya tadi waktu mau menyiapkan proyektor, mau menyiapkan terus Untuk persiapan nanti untuk ya. persiapan nanti, nah itu sangat membantu sekali. Dengan sudah menggerakkan mereka. Berarti Dina sudah kondisikan deh dengan Bapak Ibu guru kalau Dina nanti akan ada diskusi. Namun 3 hari sebelumnya saya mau izin ke Pak Seno, Pak, saya mau dapat pendampingan kedua, prosesnya alurnya seperti ini. Oh gitu, monggo. Terus 1 hari sebelumnya Pak Seno mengadakan rapat, beliaunya mengatur, tolong dibantu Bu. Oh, ini kepala sekolah tentunya. Ini tambah semangat ini harusnya ya. Harus semangat semangat sekali. Apa kalau tadi kan yang baik-baik yang dapat dukungan dari Pak Seno, dari Bapak Ibu guru, sehingga pekerjaannya lebih lancar, dimudahkan, tidak merasa sendiri kan. Nah, apakah ada tantangannya selama menjalani guru penggerak ini? Ini lingkupnya di sekolah ya Bang. Apakah ada tantangan mungkin dari murid atau dari guru atau dari jenengan sendiri? Ada Bu, ya semuanya dari pihak saya, pihak murid, Ada ya? Ada. Oke. Saya bisa diceritakan nih. kalau di saya itu kalau banyak tugas gitu ya, kalau banyak tugas belum selesai terus sudah diseseli tugas yang lain, apalagi di PM itu saya juga pada dia Pak Seno kirim punya konco-konco Pak, saya sebagai Jadi double job gitu ya? itu rasanya wow. Terus ada salah satu guru pada saat saya masih mengerjakan tugas ini, terus ada salah satu guru ini gimana PMF-nya, padahal itu PMF itu belum sama sekali saya buka Kan banyak loh rangkaian ceritanya. itu baru saya buka dan malam. Nah itu tuh kalau faktor dari saya, tapi kalau dari anak guru ini mau mesti wayang jarene wayang belajar nyanyi sama nari, kamu sih ya nggak cabut atau nanti kalau setelah waktu pulang sekolah terus setelah hari Rabu saya dulu setelah nanti kita presentasi itu anak-anak itu mau janjian sama saya latihan nari untuk persiapan bisa. Kalau dari anak, kan berarti guru yang sangat diharapkan. Seperti itu. Sebentar, saya masih nyari pertanyaan saya yang berikutnya ini. Nah, kalau tantangan seperti itu, dapat tantangan dari guru, dari diri sendiri, dari anak-anak, apa yang Dina lakukan untuk menghadapinya? mungkin saya akan merefleksikan diri saya, apakah ada yang salah di saya kok mendapat tantangan seperti ini. Terus saya sering
saya itu sering Meraba diri meraba sendiri, ya? diri sendiri. Apakah saya salah? Apakah saya Apa merasa salah? apakah saya itu merasa bisa? Enggak, saya itu nggak merasa bisa. Saya itu hanya ingin memajukan anak itu potensinya di mana, ayo kamu kembangkan. Kalau kamu ingin nari, apalagi nanti pada saat besar itu, kalau kamu ada bakat nari, ayo tunjukkan kamu kalau bisa nari. Kalau nyanyi, ayo nonton. Terus dari anak ini kalau bisa nyanyi dulu. Saya ini nggak tahu. Nah, apa rencananya Bu Ririn ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru di Berdapur yang Bu Ririn jalani bisa berjalan dengan maksimal? Kalau tadi sudah dapat dukungan dari kepala sekolah, ternyata ada tantangannya. Nah, jangan bisa mengurai tantangan-tantangan itu sekarang supaya maksimal lagi rencananya apa, membuat apa gitu, supaya jangan bisa maksimal belajarnya di program guru Madura. Waktu memaksimalkan ke waktu, saya harus bisa membagi waktu. Karena saya itu ya menurut saya itu memang kalau memang fokus ke anak itu memang saya itu totalitas ke anak, tapi kadang itu saya itu disiplin waktunya itu agak kendor. Saya itu kadang itu gampang nih gitu, kalah nanti om saya yang menyelesaikan nanti ya ketunda. Nah ini saya itu harus menghilangkan mindset itu. Saya harus tepat waktu. Saya nggak boleh seperti ini karena nanti kalau saya seperti ini nanti akan dibuat. Jadi saya harus memang tepat waktu. Kalau hari ini selesai hari ini. Dan itu sudah berproses atau masih akan direncanakan untuk memanage waktu dengan baik? Sudah berproses, tapi kan bertahap, nggak langsung. Harus konsisten Ya, ya. harus konsisten karena saya juga membagi diri saya juga. Bagus Bu, ya memang minimal punya niat ya. Iya. Punya niat yang sebaik-baiknya. Aku harus berubah misalkan seperti itu. Bagus Bu Ririn melanjutkan niat baiknya untuk apa? Untuk merencanakan pembelajaran di program guru penggeraknya bisa lebih konsisten, tepat waktu, komitmennya yang dijaga. Memang kita bisa ya, biasanya di awal tuh saking semangatnya mengerjakan tugas itu dengan cepat kilat, setelah itu kendor. Gila itu kita bagaimana kita cara Berarti menyiasati rencana itu. jenengan akan lebih oke. Alhamdulillah kalau gitu itu sudah mencapai refleksi yang ketiga ya. Refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 itu tentang filosofi dan Wantoro, nilai peran dan fisik gerak. Nah, apa saja yang sudah dipelajari dari modul-modul tersebut? Dan sampai sekarang itu yang pertama itu mengetahui filosofi KHD, terus yang kedua Mengetahui filosofi apa yang dengan ketahui filosofi? filosofinya KHD itu bahwa pendidikan itu harus bisa bagaimana kita sebagai guru itu harus bisa memimpin, bukan hanya sekedar ngomong itu kamu harus seperti ini enggak, kita harus bisa menjadi menonton anak teladan buat mereka. Kalau kita mengajari anak untuk berbudaya disiplin waktu, kita sendiri juga mendisiplinkan diri kita sendiri dulu sebelum kita menerapkan ke anak. Ini apakah yang Bu Ririn pelajari itu sudah diterapkan di kelasnya? Iya, kalau di kelas sudah dipelajari saya sama anak-anak itu harus Contohnya apa? Menerapkannya seperti apa kalau ke anak terkait dengan modul titik satu? dari 1.1 itu saya mencoba menjadi diri mereka. Mencoba menjadi Caranya diri gimana? mereka. Saya ajak komunikasi, kami itu ingin apa. Terus nanti kalau anak sudah, saya ingin seperti ini. Apa contohnya itu? Kan ada anak, salah satu anak itu mungkin broken home dulu. Sebenarnya dia itu pindah, tapi karena mungkin dari orang tuanya tidak ada perhatian, dia ikut neneknya, dia itu sebenarnya pintar, tapi cuma kurang perhatian. Saya itu mencoba memasuki dunia. Saya tanya, kamu ingin apa? Terus saya itu pengen sinau ditemui bapak ibu. Oke, kalau kamu Iya. pengen belajar ditemui bapak ibu, kamu bisa belajar di rumah Budirin. Kan rumah Budirin kan dekat dari sini. Mengantar mbak atau Terus? tapi nyebrang bu. Enggak apa-apa, atau masuk gak wani sama calanan. Oh, mantan dia wes kami coba. Pernah Akhirnya dicoba nggak? pernah 2 kali ke rumah. Tapi setelah itu kan belum bos lagi.
soalnya anaknya coba distimulasi lagi, diingatkan, dengan beri apresiasi bahwa jenengan senang dia datang, kemudian dia bisa lebih semangat lagi. Iya, gitu. Ya di situ kan waktu datang kan di rumah kan banyak pohon buku tuh, bukan pada waktu itu memang berbuah. Iya, pada waktu itu berbuah. Nabatin kan dia? Nah, mungkin itu kan dia datangnya ke rumah kan itu, iya jadi motivasi. Bener, aduh dukunnya sampun anu. Nah, terus kemarin itu kok kamu kok nyapa sama kok ceritanya robek dulu. Lah dukunnya beriring tak itu. Itu motivasinya masih eksternal. Iya, itu, karena ada ya. sesuatu Ada ke juga rumah. untuk dia, nah, perlu diperbaiki. Menurut satu titik paling itu nanti jangan pelajari tentang itu, ya kan? Iya. Apakah terjadi perubahan terhadap murid-murid di kelas terkait dengan sudah belajar berbagai macam ilmu di komunitas? Ada Bu, yang dulunya itu anak-anak itu kurang peduli sama temannya, apalagi kalau disuruh guru yang lain. Itu memang dan contoh nyata itu saya tahu sendiri. Disuruh misalkan ada guru contohnya Ini di lembaga lama atau yang baru? baru di lembaga baru Bu, kemarin baru terjadi. Ya. Itu disuruh membersihkan apa taman, tapi karena yang menyuruh bukan saya, dia lari, Nggak mau? nggak mau. Waduh. Nah itu Tapi nyakitin gurunya. nah makanya itu Bu. Dan terus setelah itu saya dikasih dia, kenapa kamu kok anu kalau sampun bersih rekor itu di sini itu nggak boleh kamu. Coba kamu misalkan minta tolong ke temanmu nggak mau. Enak ulangan, kamu kue kepepet, enak ulangan dan nomor itu gak bisa mengerjakan, kamu tidak mau, gak diturunin dia nomor tidak mau. Di sini itu posisinya seperti itu. Terus dia kamu paham dong? Langsung kayak sama. Kira-kira dengan dia minta maaf tadi ada perubahan nggak? Ada. Terus contoh yang kemarin itu ya semuanya Bu, kelas 5 itu memang ya yang dulu pernah saya atau bimbingan itu kelas 5 itu satu semester, belum ada satu semester sudah ganti 4 guru itu. Nah itu setelah itu tanpa disuruh, kalau saya sudah pegang saku atau Bu Siti atau entah guru lain pegang saku, mereka pegang. Gimana itu pelajaran? Ya, contoh itu. Bagaimana rasanya dulu bisa menerapkan satu sampai satu titik? Alhamdulillah senang ya. Ya mungkin dulunya saya pada saat pendaftaran dulu pemilih kan waktu ditakut-takuti sama teman sing angkatan 7. Guru penggerak itu tugasnya wakeh. Punya teman di angkatan 7. Roni Trian Nah itu ditakut-takuti sama Pak Roni itu lah, dan ternyata yang memang awalnya memang ternyata saya telepon Pak Wapo gitu Pak Roni gitu, terus saya termotivasi, terutama suami juga mendukung. Terus pada waktu rukol mendampingi, terus pada waktu kadang nanti kalau weekend Nggak tahu saya kalau suaminya mendampingi. kalau weekend ada ada pertanyaan itu yang menjawab suami. Oh no. Itu yang jawab, terus anu ya terus ditulis ini jawaban Berarti CGP-nya suaminya itu. Iya, ikut adil, bukan dari tapi ikut adil. Dari jenengan sudah membaca buku 1 sampai 23 tadi, hal baik apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depan? Kalau ingin memperbaiki terutama pada saya, terutama itu pada saya memang ya apa ya, saya memang kurang disiplin dalam waktu itu dari SD lembaga lama mungkin masih terbawa di lembaga baru itu saya harus merubah karena nanti saya juga memiliki banyak Bukan itu nanti mereka itu peniru terbaik terbaik dan pengamat terbaik. Oke, kemudian ini semoga jenengan bisa menjalani pembelajaran daring di modulnya di modul-modul berikutnya bisa lebih baik lagi, lebih lancar, lancar. Sekarang saya mau menanyakan tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Kemarin pada waktu pelatihan jenengan kan sudah diminta untuk
membuat pemetaan terkait praktisi di tempat yayasan. Kalau boleh tahu dengan membuat proyek berapa? Jujur belum. Enggak, pada waktu lokakarya kemarin kan disuruh menulis berapa itu ya? Oh, saya masih membuat 2. Membuat 2 lupa. Wes misalkan lupa komunikasi dengan itu di sekitar sekolahan mungkin atau di lewat jalur WA atau jalur apa ada nggak? Oh, kalau jalur WA banyak saya mengikuti grup apa itu, tapi di luar Lembaga. Iya. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu ada 3 kalau nggak salah. Saya ikut komunitas belajar itu provinsi Jawa Timur saya ikut. Fokus wawasannya biar tambah luas. Ya saya sudah ikut itu, tapi kalau dalam kecamatan belum. Kalau komunikasi hubungan itu tadi sedikit banyak ada pengaruh nggak dengan kita? Ada, saya lebih tahu, oh caranya membuatnya itu seperti ini, mengikuti alurnya itu seperti ini, bukan seperti Berarti adaptasi gitu. Oke, adaptasi. Oke, ini yang terakhir ini dari pemetaan komunitas praktek sebenarnya. Yang kedua ya setelah yang tahu, bagaimana dengan sekolah Islam sendiri, apa sudah pernah membuat komunitas praktisi? Ada akan karena Apa dan belum dengan termasuk keluarga kaya raya loh di lembaga kok belum membuat komunitas praktisi dalam arti bukan perkara dananya ya, gurunya banyak, muridnya banyak, lengkap. Kalau belum ada komunitas praktisi gimana mau mengembangkan diri terkait dengan karirnya? itu PR saya. Oke, siap ya PR-nya. Berarti belum buat itu? Belum. Oke, saya langsung ke pertanyaan 651 kalau gitu. Strategi apa saja yang akan Bu Ririn lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bu Ririn? Strateginya apa? Bintang di komunitas praktisi harus dikepui dulu nih. Ya saya minta izin dulu ke Bapak AS Nasional. Bagaimana kalau kita membentuk komunitas belajar terkait dengan kita kan butuh berkelanjutan. Itu mungkin strategi saya. Dan mungkin kalau Bapak sudah memberi izin, nanti teman-teman bagaimana kalau kita membentuk. Kembali bertemu lagi setelah kita melaksanakan diskusi visi prakarsa perubahan. Gimana perasaannya? Perasaan saya senang karena saya bisa memimpin diskusi yang dulunya belum pernah saya lakukan. Sekarang Senang saya ya? sudah bisa melakukan menjadi pemimpin diskusi. Ini tahap terakhir ya, setelah ini videonya saya selesaikan. Bagian akhir dari pendampingan hari ini saya mau melakukan refleksi terkait kegiatan hari ini. Menurut Bu Ririn, hal apa yang paling menarik dari kegiatan pendampingan hari ini? Dan tolong diberikan alasan kenapa kok menarik menurut kita. Yang menarik buat saya alhamdulillah bisa memimpin diskusi karena sebelumnya saya belum pernah di lembaga lama juga belum pernah. Terus di lembaga baru ikut TGP ini ya baru kali ini saya mengikuti TGP terus ya memang harus menjadi pemimpin diskusi jadi menambah pengalaman. Terima kasih atas bimbingannya dari Bu Tati juga membuat saya jadi semangat lagi, percaya diri. Kelihatan tadi Bu Ririn menguasai medan, menguasai materi juga. Oke, apa yang sudah baik? Ini lebih ke saya ya sebagai pendamping. Apa yang sudah baik menurut Bu Ririn dari saya sebagai pendamping dan kira-kira apa yang bisa saya perbaiki yang kurang baik ini nanti terkait untuk pendampingan yang akan datang sebagai refleksi saya. Alhamdulillah. Dan menurut saya pribadi semua plus dengan membimbing saya tidak ada rasa tegang. Oh seperti ini awalnya sebelum ini ya memang pikiran itu sepaneng nanti endingnya gimana ya soalnya saya belum pernah melakukan presentasi. Iya. Terus alhamdulillah dengan kita yang saja berdiri terus pokoknya gini itu alhamdulillah dengan Bisa melewati
melewati masa khawatir. Dengan Kalau yang kurang baik apa kira-kira? Semoga di pendampingan yang akan datang akan saya perbaiki. Alhamdulillah ya nggak ada Bu. Semuanya menurut saya sudah. Oh tadi ya mungkin terkendala teknis. Iya terkendala teknik itu masalah kabelnya ya. itu Sebenarnya saya dari rumah tadi ada batin gini di lembaganya guru itu sudah punya HDMI belum ya? Kadang gini HDMI itu kan macam-macam ya, yang produk lama, produk baru itu macam-macam. Kadang ada yang support, ada yang nggak support. Nah kebetulan ini tadi saya itu bawanya lihat ini di kamar anak saya kan kecil, ya saya bawa. Saya punya yang panjangnya 10 meter itu ada. Biasa itu yang terbaru, biasanya itu support di laptop saya dengan LCD yang baru, yang lama pun juga support. Tapi saya awang-awangan bawa yang 10 meter itu. Akhirnya saya lihat ini, lumayan lah nanti mungkin dibutuhkan. Alhamdulillah dibutuhkan ya Bu. Ternyata bermanfaat juga. Bermanfaat. Jadi saya pun akan berusaha lebih baik lagi terkait pendampingan. Saya berusaha lebih terbuka untuk dalam masalah pendampingan, menyampaikan hal-hal yang saya anggap penting, yang saya menyampaikan besok supaya nanti tidak. Jadi kalau itu dulu saya undur diri, mohon pamit. Saya akan melanjutkan perjalanan. Semoga sukses buat berdiri untuk kegiatan mengikuti program program. Amin, panis betul-betul Bu Tati, hati-hati. Saya mohon pamit.